Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di hari Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Ini adalah anugerah dan kasih Tuhan yang boleh kita rasakan dari hari ke hari. Kita masih diberikan kesempatan untuk sebelum kita memulai aktivitas kita atau apapun yang hendak kita lakukan di hari ini, kita akan landaskannya dalam firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Ya Bapa yang rahmani, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami begitu mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang setiap hari kami boleh rasakan. Di pagi hari ini, kami kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh memulai segala rangkaian aktivitas kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau melandaskannya, iman percaya kami di dalam firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, urapi kami, sehingga kami boleh dimengertikan, melakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk boleh mengerti akan kekayaan firman Tuhan, dan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 9, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29. Injil Markus pasal 9, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergetarkan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan orang yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Pada waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam kasih Kristus untuk kita semua. Saya percaya kita boleh dihantar Tuhan sampai di pagi hari ini. Itu karena kasih Tuhan. Dari dulu sampai saat ini, kita percaya bahwa kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi umatnya. Semua hal dilakukan Tuhan karena memang Tuhan berkuasa atas hidup dan kehidupan di dunia ini. Sedangkan yang memiliki keterbatasan hanyalah kita, manusia. Kuasa Tuhan itu terbukti dari perikop pembacaan kita di pagi hari ini, yaitu dijelaskan bahwa ada seorang anak yang kerasukan roh jahat
bagaimana kondisinya sampai bisu, kejang-kejang, dia terpontang-panting dari kanan kemari, di ayat yang 17 hingga 18. Nah, pada situasi saat itu, Yesus menegur para muridnya, karena para muridnya tidak dapat melakukan pengusiran roh jahat, karena mereka tidak percaya, di ayat yang ke-19. Nah, ketika Yesus berada di tengah-tengah anak itu, roh jahat itu semakin menyiksanya. Menurut pengakuan orang tuanya, anak itu sudah sejak kecil mengalami hal seperti ini. Orang tuanya meminta Yesus untuk menolong anaknya. Tapi ketika orang tua ini meminta Yesus menolong, ada keraguan. Dan itu terlihat dari kalimat yang diucapkan oleh ayahnya. Ayahnya ini berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu." Ayat 22. Nah, pada saat itulah Yesus menegaskan bahwa dirinya itu dapat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah. Bahwa segala apapun dapat terjadi, asalkan ia percaya. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus dapat mengusir roh jahat itu dari anak itu, dan anak itu dapat sembuh dan dibangunkan. Nah, pada momen saat itu Yesus menunjukkan kunci atau rahasia mengusir roh jahat, yaitu dilakukan dengan berdoa. Dilakukan dengan berdoa, dengan iman dan hati yang tulus. Di ayat yang ke-29. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perikop kita di pagi hari ini, kembali lagi iman percaya kita dikuatkan lewat kuasa Tuhan Yesus atas roh jahat. Bayangkan saja bagaimana rasanya hidup anak itu. Kalau kita membayangkan, kita berandai-andai kita sendiri yang sebagai anak kecil itu, luar biasa beratnya, bertahun-tahun menyengsarakan hidup si anak ini, dikatakan dari kecil. Tapi lewat pembacaan kita di pagi hari ini, Yesus membuktikan bahwa Yesus itu memiliki otoritas, memiliki kuasa atas seisi bumi, karena memang Yesuslah Tuhan atas semesta alam. Dan herannya, kuasa itu dapat diberikan kepada setiap orang percaya kepadanya. Dalam Lukas 10 ayat 19. Mungkin di antara kita ada yang pernah memiliki pengalaman mengusir roh jahat. Bahkan mungkin kita memiliki talenta atau bakat, kita diberikan karunia Tuhan untuk bisa mengusir roh-roh jahat. Bahkan saya pribadi ketika saya berpraktek di Bali selama 4 bulan, saya sendiri merasakan, saya pernah melihat dan berhadapan langsung dengan bagaimana mengusir roh-roh jahat. Saya belajar, berproses bahwa segala hasutan roh-roh jahat itu dapat dihilangkan dengan ketulusan hati, sungguh-sungguh berdoa, dan fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kita gampang goyah, kita juga akan gampang untuk kehilangan hikmat Tuhan ketika kita berdoa. Dan itu hanya bisa diselesaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Nah, dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini, kita diajarkan untuk berwaspada dengan rayuan roh-roh jahat atau iblis yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Yang tidak terlihat adalah seperti tawaran untuk berbuat dosa, hidup dalam dunia kegelapan, dan akhirnya meninggalkan Yesus. Nah, ini jangan sampai hati, pikiran, bahkan tubuh kita dicuri oleh iblis atau roh-roh jahat. Karena kita memberi diri, kita melepaskan diri kita dari pegangan kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, bagaimana caranya agar kita tidak dikelabui, bahkan sampai dicuri hati, pikiran, bahkan tubuh kita oleh roh atau iblis? Yaitu mari kita beriman penuh, taat kepada satu pribadi saja, yaitu kepada Yesus Kristus. Seperti dituliskan dalam Yakobus 4 ayat 7, yaitu firman Tuhan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia, yaitu iblis, akan lari daripadamu. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita untuk mari kita taruh sepenuhnya kehidupan kita di dalam Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang dengan kehidupan yang kita jalani, dan akhirnya kita menempuh jalan pintas untuk mencari jalan keluar. Tapi justru pada saat kita menempuh untuk mengambil jalan pintas atau jalan keluar menurut kita sendiri, disitulah kita membiarkan diri kita diculik oleh kuasa iblis atau roh-roh jahat. Dengan demikian janganlah ragu terhadap kuasa Tuhan, bahwa Tuhan Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu kehidupan di bumi, termasuk kehidupan kita. Tuhan sudah berada di dalam kita, sekarang tergantung kita.
Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Dan di masa-masa prapaskah saat ini hendak mengingatkan kita bahwa kuasa maut pun sudah dikalahkan oleh kuasa Allah lewat karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Dengan demikian saudaraku, tidak ada lagi alasan bagi kita orang percaya untuk sepenuhnya percaya, untuk mengandalkan diri kepada kekuatan lain di luar Kristus, tapi hanya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan saja. Sebab hidup di dalam Tuhan dan setia pada firman-Nya adalah senjata rohani kita untuk berperang melawan rayuan dan godaan-godaan iblis yang akhirnya dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, tetaplah tinggal di dalam Yesus dan rasakanlah perlindungannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami kembali lagi belajar, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana ketika kami berpegang teguh pada firman Tuhan, Tuhan memberkati menyertai kami. Begitu banyak tawaran duniawi, hasutan-hasutan iblis yang membuat kami tergoda dan akhirnya meninggalkan Engkau. Ya Bapa, sebagai orang percaya kami ingin tetap berada di dalam naungan Tuhan. Biarlah setiap hari dalam masa-masa prapaskah ini kami ingin mendekatkan diri sehingga kami boleh memperoleh hikmat Tuhan, memperoleh keyakinan Tuhan untuk boleh melanjutkan kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, tuntun, pimpin dan langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan apapun yang akan terjadi, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun pergumulan, permasalahan kehidupan kami, kelemahan tubuh yang sedang kami alami. Ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil sekalipun. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami siap melanjutkan, melakukan, berpengharapan teguh pada kehidupan kami di sepanjang hari ini, karena Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.